Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, halo, apa kabar sobat-sobat semuanya? Hai. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 dengan NPM 22344111002. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sastra Anak dengan dosen pengampu Bapak Rozaki MP, yaitu saya akan mendongeng dengan buku dengan judul Si Fahir Lidah, karya dari Gemilang Utama Surabaya. Namun sebelum saya mendongeng, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kostum yang saya gunakan saat ini. Kostum yang saya gunakan saat ini itu merupakan kostum yang biasa dipakai di dalam kerajaan. Mulai dari sini, ini namanya adalah tongkolok atau odeng. Di sini berwarna merah yang melambangkan tentang keberanian. Kemudian di sini berwarna putih melambangkan tentang kesucian. Dan di sini saya juga memakai sebuah selendang. Biasanya selendang ini dipakai oleh seorang putri raja atau bidadari. Kemudian di sini juga ada sebuah songket yang biasanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Baik, langsung saja. Apakah kalian sudah siap mendengarkan dongeng hari ini? Ya. Selamat menyaksikan. Alkisah. Dahulu di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Sunda, ada sebuah kerajaan yang sangat besar. Di kerajaan itu hiduplah seorang pangeran yang bernama Pangeran Slunting. Pangeran Slunting ini hidup bersama dengan istrinya yang sangat cantik seperti bidadari. Dan istrinya ini memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing, yaitu yang kini menjadi adik ipar dari Pangeran Slunting. Mereka hidup bersama-sama dan bahagia di istana. Pangeran Slunting dan Arya Tebing masing-masing memiliki ladang yang bersebelahan. Mereka memiliki ladang yang sangat luas yang hanya dipisahkan oleh satu pepohonan. Dan suatu ketika di bawah pepohonan itu tumbuhlah tanaman yang bernama candawan. Ada yang tahu candawan? Iya. Tanaman candawan itu biasanya disebut sebagai jamur. Apa? Jamur. Betul sekali. Namun akhirnya anehnya cendawan yang tumbuh itu menghasilkan yang sangat jauh berbeda. Jika diamati, cendawan yang menghadap ke arah ladang milik si Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Ajaib bukan? Ya. Sedangkan cendawan yang tumbuh menghadap ke ladang milik si Slunting tumbuh menjadi tanaman parasit. Ada yang tahu tanaman parasit? Ya. Tanaman parasit itu adalah
Datanglah Pangeran Sunting dengan keadaan yang sangat marah ke pinggir ladang. Terjadilah pertempuran di antara keduanya dengan sangat hebat. Di tengah-tengah pertempuran itu, Pangeran Sunting terjatuh, tergeletak dan kesakitan karena kakinya menginjak sebuah tombak yang sangat tajam yang sudah disiapkan oleh area tebing. Akhirnya Pangeran Sunting terluka parah dan kalah. Setelah pertarungan itu selesai, area tebing pun mengetahui ternyata penyebab dari kata iparnya itu marah adalah gara-gara tanaman yang tumbuh di bawah pepohonan di ladang tersebut. Setelah itu, Pangeran Sunting juga mengetahui bahwasanya istrinya lah yang memberitahu terhadap area tebing tentang kelemahannya. Merasa dikhianati, akhirnya Pangeran Sunting meninggalkan istrinya, istananya, dan juga adik iparnya untuk mengembara. Ia kemudian bertawa di sebuah gunung yang bernama Siguntang. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya 2 tahun berlalu. Sunting masih saja tetap bertahan dengan daun-daun dari pohon bambu yang sudah menutupinya. Setelah selesai bertapa, ia memiliki sebuah kesaktian yang sangat luar biasa. Setiap perkataannya yang keluar akan menjadi sebuah kenyataan dan kutukan. Suatu hari, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya, yaitu di Sumedang. Dalam perjalanan pulang itu, ia memuji kesaktiannya. Sesampainya di pinggir danau, dijumpailah hamparan pohon tebu yang sudah menguning, dan ia pun mengutuknya. Di setiap perjalanannya, ia mengutuk semua tumbuhan menjadi batu. "Hai pepohonan, jadilah kau batu!" teriaknya dengan lantang. Dan dalam sekejap, pohon-pohon itu menjadi batu. Lalu di sepanjang jalan di tepi sungai, ia kembali menemukan semua orang yang sedang memancing ikan. Kemudian ia juga mengutuknya menjadi batu. Karena itulah ia disebut sebagai si pahit lidah. Setelah lama menjadi orang yang sombong dan congkak, ia pun menyadarinya bahwa tindakannya itu tidaklah benar. Dan karena ia merasa sadar, ia kemudian mengubah bukit semut yang gundul itu menjadi sebuah hutan kayu. Di suatu desa yang bernama Karkagung, ia memenuhi keinginan pasangan tua yang sudah kompong untuk memiliki seorang anak bayi. Pasangan tua itu berkata kepada Pangeran Sunting, "Wahai pangeran, jika kau bisa mewujudkan keinginanku untuk memiliki seorang bayi, akan aku berikan kau sebuah logam emas," ucapnya dengan takut. Akhirnya Pangeran Sunting pun mewujudkan keinginannya tersebut. Dan ya, seketika pasangan tua itu memiliki seorang bayi yang sangat tampan seperti dia. Dan akhirnya Pangeran Sunting pun kembali ke istananya. Cerita selesai. Nah, pesan moral dari